Hai guys, ketemu lagi dengan Desha Channel. Kali ini Desha Channel akan mengupas satu buah film yang berjudul Netrikan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita buta dan pembunuh berantai. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya. Kisah diawali ketika Durga mencoba menghubungi adiknya, Aditya. Kemudian Durga berusaha mencari Aditya dan membawanya pergi dari tempat itu. Tapi Aditya tidak mau ikut dengan kakaknya. Dia berusaha kembali ke tempat itu. Sampai Durga kembali mengejar dan akhirnya terpaksa memborgol Aditya di mobilnya. Durga membawa Aditya pulang. Di perjalanan mereka bertengkar, sampai akhirnya Aditya melihat kunci borgolnya dan berusaha merebutnya. Dan terjadilah kecelakaan. Adi berusaha memanggil kakaknya, Durga. Durga berusaha bangkit dan berusaha menolong Aditya yang terjebak di dalam mobil. Dengan tertatih-tatih, Durga berusaha mendekati Aditya. Aditya terus memanggil dan memohon pertolongan pada kakaknya. Tapi Durga terjatuh pingsan. Adi pun panik dan terus berusaha menyelamatkan dirinya. Setelah berusaha menyelamatkan diri, akhirnya Aditya pun jatuh. Scene beralih di rumah sakit ketika Durga sedang diobati. Ternyata Durga mengalami kebutaan. Beberapa waktu kemudian, Durga pulang ke asrama, tempat di mana dia dan Aditya dibesarkan. Durga disambut oleh adik-adik serta ibu asrama. Durga merasa sangat sedih. Dia kehilangan Aditya. Dia merasa bersalah atas kematian Aditya. Durga sangat kecewa ketika dokter memberitahu bahwa dia tidak bisa dioperasi mata saat ini. Setelah penantiannya selama 2 tahun. Suatu malam ketika Durga sedang mengobrol dengan ibu asrama, Durga merasa tersinggung dengan perkataan ibu asrama dan akhirnya dia pun memilih pergi dari asrama. Dan Durga pun memesan taksi online untuk pulang ke rumah. Tapi taksi itu tak kunjung datang. Ibu asrama merasa cemas dan terus menelepon Durga, tapi Durga tidak mengangkatnya. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang memperhatikan Durga. Laki-laki itu memutar arah balik mobilnya dan mulai menghampiri Durga. Dan Durga mengira itu adalah taksi yang dipesannya. Tanpa merasa curiga, Durga pun menaiki taksi itu. Kemudian laki-laki itu memberikan tisu dan air minum pada Durga. Ketika Durga akan meminum air itu, Durga terhenti karena dia mencium bau yang aneh dalam minuman itu. Dan laki-laki itu pun memaksa Durga untuk meminum air itu.
Tapi Durga menolak. Dan saat itulah mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Durga pun keluar di saat laki-laki itu menutup bagasi mobil. Kemudian laki-laki itu memaksa kembali Durga untuk masuk ke mobil. Tapi Durga mulai curiga, dia menelepon polisi. Dan di saat laki-laki itu memaksa Durga untuk masuk ke mobil kembali, Durga membela diri. Laki-laki itu panik, lalu mendorong Durga hingga terjatuh dan pergi meninggalkan Durga. Keesokan harinya, Durga pergi ke kantor polisi. Dia melaporkan kejadian semalam dan kasusnya ditangani oleh seorang polisi yang bernama Manikandan. Awalnya laporan Durga diabaikan, tapi Durga sangatlah cerdas karena ia mantan seorang CBI. Keesokan harinya, Manikandan mulai menyelidiki kasus tersebut. Dan dia akan memberikan uang jika ada seseorang yang mau memberikan sedikit informasi. Saat itulah, seorang kurir yang bernama Gautam mendengar hal itu, dan dia pun bergegas menuju kantor polisi. Saat itulah Gautam bersaksi bahwa dia tertabrak oleh mobil yang mencoba menculik Durga. Dan ketika Gautam pulang dari kantor polisi, dia diikuti oleh laki-laki itu. Gautam mulai menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dan Gautam pun berlari setelah mengetahui yang mengikuti dia adalah orang yang telah menabraknya. Sampai akhirnya Gautam pun dipukul oleh laki-laki itu. Di saat bersamaan, Durga dan Manikandan akan menuju rumah Gautam. Sampainya di sana, Manikandan mendapati Gautam dalam keadaan terluka. Lalu dia pun membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Durga menunggu Gautam sadar. Dia teringat akan adiknya Aditya. Kembali laki-laki itu menelepon Durga. Dia mengancam akan mencelakai Gautam. Durga panik dan dia mencoba menghubungi Gautam. Tapi Gautam mengabaikannya. Akhirnya Durga bertekad pergi ke rumah sakit untuk menemui Gautam bersama anjingnya, Kana. Durga pergi menemui Gautam untuk memperingatkan Gautam bahwa laki-laki itu akan menyakitinya. Tapi Gautam mengabaikannya. Akhirnya Durga menaiki kereta untuk kembali ke rumah. Di saat itulah Gautam melihat laki-laki itu mengikuti Durga. Gautam lalu menelepon Durga dan mengatakan ia akan melakukan panggilan video call dan meminta Durga untuk menggunakan handspray. Gautam menyuruh Durga mengarahkan kamera ke arah laki-laki itu dan memberitahu Durga bahwa laki-laki itu ada di dekatnya. Gautam meminta Durga supaya tidak panik. Dan Durga pun ditodong sebilah pisau oleh laki-laki itu. Tapi Durga berhasil melarikan diri dari laki-laki itu. Dia berlari namun Kana terlepas darinya. Gautam terus memandu Durga agar Durga pergi ke tempat yang lebih aman dan menemui security-nya. Durga hampir diketemukan oleh laki-laki itu. Tapi tiba-tiba Kana menggonggong. Durga pergi ke arah lift, tapi laki-laki itu berhasil mengejarnya. Lalu laki-laki itu menyuntikkan sesuatu ke leher Durga, dan Durga pun tak sadarkan diri. Saat itulah Kana, anjingnya Durga, datang. Dia mengejar menggigit laki-laki itu. Sampai akhirnya petugas kebersihan menemukan Durga yang tergeletak bersama anjingnya Kana yang telah sekarat. Akhirnya Durga pun sadar. Dia memanggil Kana dan Gautam pun menenangkannya. Durga menangis ketika mengetahui bahwa Kana sudah tidak ada
ketika menyelamatkan dirinya. Ketika Durga sedang berada di kantor polisi, Manikanda menerima telepon yang mengatakan bahwa suntikan itu mengandung propofol. Dan akhirnya Durga pun mengambil kesimpulan bahwa laki-laki itu adalah seorang dokter. Dan memang benar, laki-laki itu adalah seorang dokter kandungan. Dia bernama Dr. James. Dengan modus aborsi ilegal, dia menculik gadis-gadis. Durga ingin membantu Manikanda untuk menuntaskan kasus ini. Berdasarkan informasi dari Renuka, Durga berencana untuk menjebak Dr. James. Durga bertemu dengan orang yang akan mengantarkannya kepada Dr. James. Durga dibawa di dalam sebuah mobil dan Gautam mengikutinya dari belakang. Tapi Gautam diberhentikan oleh seorang polisi dan dia pun kehilangan jejaknya Durga dan mobil itu. Di waktu yang bersamaan, Manikanda di kantor polisi meminta pada atasannya untuk memberikan beberapa orang supaya membantunya dalam menangkap dokter itu. Sementara itu, Durga telah sampai di tempat praktek dokter itu. Dia sedang menunggu dokter itu datang. Akhirnya sang dokter pun datang dan dia menyuruh Durga untuk berganti pakaian. Sang dokter terkejut ketika melihat gadis yang dihadapannya adalah Durga. Sang dokter pun marah ketika Durga mengatakan bahwa tempatnya sudah dikelilingi polisi. Dr. James berusaha menyerang Durga dan Durga pun berteriak memanggil polisi dan Gautam. Durga tidak menyadari bahwa Gautam tidak ada di situ, karena Gautam kehilangan jejak Durga. Durga mulai panik ketika tahu bahwa Gautam dan polisi tidak ada di situ. Durga berusaha menyelamatkan diri dari siksaan Dr. James. Sementara itu Gautam sedang berusaha mencari keberadaan Durga. Di tengah kesakitan, Durga akhirnya berhasil menusukkan jarum ke leher sang dokter hingga sang dokter terkulai lemas. Ketika sang dokter akan menusuk Durga, Gautam datang menolong tepat waktunya. Gautam dan Durga pergi ke asrama untuk menenangkan pikiran. Dan Dr. James pun ditahan di kantor polisi di bawah pengawasan Manikanda. Dengan kelicikannya, Dr. James membunuh Manikanda dan anak buahnya. Di tengah ketidakberdayaan, Manikanda berusaha menahan James, dan James pun dengan keji membunuhnya. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Dr. James mengambil seluler Manikanda. Ketika Gautam sedang mengobrol dengan Durga, tiba-tiba Gautam mendapat pesan dari Manikanda. Gautam tidak menyadari bahwa yang mengirim pesan bukanlah Manikanda, melainkan Dr. James. Dan Durga pun mengajak Gautam untuk beristirahat. Ketika Durga bersiap untuk beristirahat, dia mendengar suara televisi begitu kencang. Durga meminta Gautam untuk mengecilkannya, tapi tidak ada respon. Akhirnya, Durga turun ke bawah. Durga merasa ada seseorang di belakangnya, dan ketika bertanya, Gautam datang dan memberitahu bahwa dia itu adalah Dr. James. Gautam berusaha menahan Dr. James untuk tidak mengejar Durga. Sampai akhirnya Gautam pun terluka oleh Dr. James. Di kamar atas, Durga berusaha untuk mematikan saklar listrik. Durga berjuang keras menyelamatkan diri dari kejaran Dr. James.
Durga turun ke bawah dan mencari Gautam sampai memanggil-manggil Gautam. Sampai akhirnya Durga menemukan Gautam yang sedang terkapar. Durga berusaha keras membawa Gautam ke sebuah ruangan. Dia akan mengobati Gautam di sana. Durga berusaha mengobati Gautam. Sementara di kediaman Dr. James, polisi menemukan beberapa orang gadis. Sementara itu, Dr. James berhasil menemukan Durga. Durga berlari ke sebuah kamar di mana dia menyiramkan bensin ke arah Dr. James dan mengancam akan membakar Dr. James. Durga meminta kunci depan pintu asrama kepada Dr. James. Dr. James melemparkan kunci, tapi dia langsung menyerang Durga. Dan api pun menyebar, membakar Dr. James. Durga berlari keluar. Dr. James mengajarnya. Dr. James begitu marah dan langsung menyiksa Durga habis-habisan. Saat itulah Gautam datang dan memukul kepala Dr. James. Dengan tertatih-tatih, Gautam berusaha membangunkan Durga. Mereka berdua berusaha keluar dari asrama. Dan tiba-tiba Dr. James kembali menyerang. Mereka berdua jatuh. Gautam dipukuli terus-menerus oleh James. Durga pun bangkit dan membawa sebuah batu bata. Durga mendengar teriakan adiknya Aditya. Durga pun berusaha memecahkan kaca mobil. Dan kaca mobil itu pun pecah. Dr. James meninggalkan Gautam dan menghampiri Durga. Dan begitu Dr. James mendekat, Durga langsung memukulnya dengan batu bata. Dan Dr. James pun tersungkur. Tapi Durga tidak mengampuninya. Dia terus memukul Dr. James. Sampai Gautam menghampirinya dan mengatakan bahwa Dr. James telah mati. Keesokan harinya, Durga melakukan operasi mata. Dia mendapatkan pendonor mata. Akhirnya Durga dapat melihat kembali. Durga gembira sekaligus sedih ketika dia tahu pendonor mata adalah Manikandan. Manikandan telah gugur. Manikandan merekam keinginannya untuk mendonorkan matanya untuk Durga. Akhirnya Manikandan dihormati oleh pihak kepolisian. Dan kisah pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur cerita film Netrikan. Semoga kamu puas dan terhibur. Terima kasih dan bye-bye.